Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang infeksi saluran pernapasan pneumonia. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Ferry Syaputra, Yaun Najlah, Azam Mutakin, Adinda Salsabila, dan Zalpa Jawiza. Secara definisi, pneumonia adalah infeksi akut pada paru-paru. Ketika paru-paru terisi oleh cairan sehingga terjadi gangguan pernapasan akibat kemampuan paru-paru menyerap oksigen berkurang. Pneumonia yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis itu tidak termasuk. Sedangkan peradangan paru yang disebabkan oleh non-mikroorganisme seperti bahan kimia, radiasi, aspirasi, bahan toksik, obat-obatan, dan lain-lain itu disebut dengan pneumonitis. Baik, selanjutnya untuk klasifikasi dari pneumonia akan disampaikan oleh Yaun Najla. Kepada Yaun dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi dari pneumonia. Yang pertama ada berdasarkan klinis dan juga epidemiologisnya, yaitu ada pneumonia community atau CAP, pneumonia nosokomial atau hospital acquired pneumonia, kemudian ada pneumonia aspirasi dan juga pneumonia pada penderita imunokompromis. Selanjutnya ada juga yang berdasarkan bakteri penyebabnya, yaitu ada pneumonia topikal, yaitu yang disebabkan oleh bakteri gram positif, yang biasanya disebabkan oleh bakteri ekstraseluler, yang dapat berupa S. pneumonia, S. pyogenes, atau H. influenza. Selanjutnya ada pneumonia atipikal, yaitu ada Mycoplasma pneumonia, Legionella pneumonia, dan juga Chlamydia pneumonia. Selanjutnya ada juga pneumonia virus dan ada pneumonia jamur. Yang ketiga yaitu berdasarkan predileksi lokasi atau luasnya infeksi. Yang pertama yaitu ada pneumonia lobaris, yang kedua ada bronkopneumonia, yang ketiga, yang terakhir yaitu pneumonia interstitialis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk epidemiologi akan disampaikan oleh Azam Mutakin. Kepada Azam dipersilahkan. Baik, untuk epidemiologi dari pneumonia itu terjadi pneumonia sendiri itu terjadi karena adanya sumber infeksi seperti bakteri, virus, mikroplasma, jamur, dan juga bisa terjadi karena senyawa kimia yang lainnya maupun partikel-partikel lainnya. Untuk manifestasi klinik sendiri yang terparah itu dari pneumonia adalah pada anak kecil dan pada penderita penyakit kronis. Kemudian pneumonia itu sering terjadi bersamaan dengan terjadinya proses infeksi akut pada bronkus yang disebut bronkopneumonia. Pneumonia merupakan penyebab kematian pada anak yang paling sering terjadi di negara berkembang dan memiliki angka kematian yang sangat tinggi, melebihi kematian akibat AIDS, malaria, dan campak. Diperkirakan ada 1,8 juta atau 20% dari kematian total seluruhnya, kematian pada anak yang diakibatkan oleh pneumonia di dunia. Di Indonesia sendiri, pneumonia menjadi penyebab kematian kedua setelah diare pada anak. Riset kesehatan dasar atau Riskesdas itu melaporkan bahwa kejadian pneumonia mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 2,1% dan meningkat lagi di tahun 2013 sebesar 2,7%. Tingkatan pada balita cukup besar juga, yaitu sebanyak 15,5% kematian yang diakibatkan oleh pneumonia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya etiologi. Etiologi akan disampaikan oleh saya sendiri, Ferry Syaputra.
Secara etiologi, pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Menurut Padilla, pada tahun 2013, etiologi pneumonia itu bisa dibagi berdasarkan atas bakteri pneumonia, bakteri yang didapatkan pada usia lanjut, organisme gram positif seperti Streptococcus pneumonia, Streptococcus aureus, dan Streptococcus pyogenesis. Bakteri gram negatif itu seperti Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, dan P. aeruginosa. Yang kedua, virus disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui droplet. Penyebab utama pneumonia virus ini yaitu Cytomegalovirus. Yang ketiga, jamur disebabkan oleh jamur Histoplasma yang menyebar melalui udara yang mengandung spora dan ditemukan pada kotoran burung, tanah, serta kompos. Yang keempat, protozoa. Protozoa ini menimbulkan terjadinya pneumocystis carini pneumonia yang disingkat dengan CPC, biasanya pada pasien yang mengalami imunosupresi. Penyebaran infeksi melalui droplet dan disebabkan oleh Streptococcus pneumonia melalui selang infus, yaitu Staphylococcus aureus, dan pemakaian ventilator oleh P. aeruginosa dan Enterobacter, dan bisa terjadi karena kekebalan tubuh dan juga mempunyai riwayat penyakit kronis. Selain di atas penyebab terjadinya pneumonia, yaitu dari non-mikroorganisme, itu dapat penyebab itu dapat dijelaskan atas keempat ini, yaitu ada bahan kimia, paparan fisik seperti suhu dan radiasi, merokok, debu, bau-bauan, dan polusi lingkungan. Selanjutnya untuk faktor risiko akan disampaikan oleh Zalpa Jauza. Kepada Zalpa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk faktor risiko dari pneumonia ini antara lain bisa dengan usia, lingkungan ini misalnya dia tidak merokok tapi dia berada pada lingkungan orang-orang yang merokok, maka dia sebagai perokok pasif di mana dia menjadi korban dari perokok-perokok aktif tersebut. Selanjutnya ada pekerjaan, kebiasaan merokoknya yaitu dia terbiasa untuk merokok atau dia sebagai perokok aktif, kemudian riwayat perawatan di rumah sakit dan kondisi kesehatan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk patogenesis akan disampaikan oleh Azam Mutakin. Kepada Azam dipersilahkan. Baik, untuk faktor itu terdiri dari imunitas inang, kemudian mikroorganisme yang menyerang, dan juga lingkungan. Terus timbul pertanyaan, di mana nih cara mikroorganisme itu mencapai permukaan? Jadi caranya itu ada 4 macam, yaitu inokulasi langsung, kemudian ada penyebaran melalui darah, ketiga itu ada inhalasi bahan aerosol, dan yang terakhir kolonisasi di permukaan mukosa. Untuk gambaran di samping itu ada 2 contoh. Mundur di slide sebelumnya, itu ada 2 contoh bakteri pneumonia, ada virus pneumonia. Oke, next. Berikut bagan bagaimana pneumonia itu dapat terjadi. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk tanda dan gejala akan disampaikan oleh Adinda Salsabila. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari pneumonia sendiri. Pertama itu gejala khas dari pneumonia adalah demam menggigil,
berkeringat, batuk, baik non-produktif atau produktif, atau menghasilkan sputum belendir, purulen, atau bercak darah. Lalu yang selanjutnya ada sakit dada karena pleuritis dan sesak, di mana pleuritis itu merupakan peradangan pada organ selaput pembungkus paru-paru atau yang dikenal dengan pleura. Lalu selanjutnya ada laju nafas meningkat, nafas cuping hidung, restraksi pada dinding dada, sinuosis. Sinuosis yaitu kondisi ketika jari tangan, kuku, dan bibir tampak berwarna kebiruan karena kekurangan oksigen di dalam darah. Lalu ada ronki dan mengi. Next. Berikut adalah beberapa pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis dari pneumonia itu sendiri. Pertama ada pemeriksaan radiologi, di mana sini ada fototoraks. Fototoraks merupakan pemeriksaan penunjang utama untuk menekan diagnosis. Namun fototoraks saya tidak dapat secara khas menentukan penyebab dari pneumonia. Hanya merupakan petunjuk ke arah diagnosis etiologi yang mungkin. Berikut adalah gambaran radiologi dari hasil fototoraks berdasarkan patogen penyebabnya. Lalu yang kedua ada pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi etiologi lebih pasti, mengetahui jenis patogen yang sering menjadi penyebab dari infeksi di suatu daerah, mengetahui tingkat resistensi suatu patogen, serta dapat memperkirakan jenis terapi empirik apa yang dapat diberikan. Pemeriksaan mikrobiologi ini seperti pengecekan gram itu Pengecekan gram itu sendiri juga dapat mengidentifikasi patogen tertentu melalui karakteristiknya. Misalnya Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan bakteri gram negatif. Tujuan lain dari pengecekan gram pada sputum adalah untuk memastikan sputum sudah cocok atau belum untuk dijadikan kultur. Lalu yang kedua ada kultur. Kultur dapat di sini kultur itu dapat dihasilkan dari spesimen sputum maupun darah. Kultur sputum dapat membantu untuk mengidentifikasi patogen penyebab pneumonia komunitas kaitannya dengan signifikansi epidemiologi pada pola transmisi yang sering terjadi atau adanya resistensi. Lalu untuk memastikan bahwa sampel yang dihasilkan sesuai, maka dilakukan kultur sputum. Sampel harus menunjukkan jumlah neutrofil lebih besar dari 25 dan lebih kecil dari 10 sel epitel squamous per kelapangan pandang. Next. Lalu selanjutnya ada tes darah. Tes darah dapat digunakan untuk mencoba menentukan penyebab dari pneumonia itu. Tes kultur darah melibatkan penggunaan sampel darah untuk mencoba menumbuhkan bakteri di laboratorium. Tes ini biasanya memakan waktu yang beberapa hari untuk melihat apakah ada bakteri yang tumbuh, di mana mereka dapat diidentifikasikan dan ditargetkan untuk pengobatan. Kultur darah juga dapat mendeteksi kemungkinan komplikasi seperti infeksi yang telah memasuki aliran darah. Pneumonia virus, dia itu leukositnya normal atau sedikit meningkat. Sedangkan pada pneumonia bakterial, leukositosisnya berkisar lebih besar 15.000 mikroliter dan lebih kecil 5.000 per mikroliter memiliki prognosis buruk. Lalu selanjutnya ada tes urin. Sampel urin dapat dianalisis untuk mengetahui adanya 2 bakteri yang dapat menyebabkan dari pneumonia, Streptococcus pneumoniae dan Legionella pneumophila. Tes ini bekerja dengan mencari antigen, yaitu zat yang ditemukan di permukaan bakteri yang memicu respon imun. Lalu ada yang terakhir adalah tes cairan pleura. Kadang-kadang pneumonia dapat dikaitkan dengan penumpukan cairan pleura, yang merupakan area antara dinding dada dan lapisan di bagian luar paru-paru. Dalam prosedur yang disebut thoracentesis, sampel cairan ini dapat dikuatkan dengan memasukkan jarum melalui dinding dada dan ke dalam rongga pleura. Dalam tes cairan pleura, sampel ini dapat dianalisis di bawah mikroskop atau digunakan untuk mencoba membiarkan bakteri di laboratorium untuk mencari infeksi yang mendasari yang menyebabkan pneumonia itu sendiri. Di bawah ini merupakan gambaran metode testing untuk memeriksa penyebab atau patogen pneumonia, dan berikut adalah jenis spesimen yang digunakan dalam tiap tes.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah terapi non-farmakologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ferry Saputra. Terapi dari non-farmakologi pneumonia, yang pertama istirahat, yang kedua hidrasi, ketiga terapi oksigen dengan pemberian O2, yang keempat adalah perbaikan nutrisi, yang kelima adalah teknik napas dalam. Baik, untuk terapi farmakologis akan disampaikan kepada Zalpa Jawiza. Kepada Zalpa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk terapi farmakologis ini, perawatan suportif pada pasien dengan pneumonia meliputi penggunaan oksigen yang dilembabkan untuk hipoksemia, resusitasi cairan, pemberian bronkodilator bila ada bronkospasma, dan fisioterapi dada dengan drainase postural jika ada bukti sekret yang tertahan. Next. Nah, untuk terapinya biasa berbeda kasus, berbeda pasien, maka berbeda pula terapi yang diberikan. Contohnya ini untuk pasien-pasien yang sebelumnya, yang berada pada tabel ini adalah terapi untuk pasien yang dewasa. Untuk pasien yang sebelumnya itu sehat dan sedang menjalani rawat jalan, maka patogennya itu Pneumococcus, Mycoplasma pneumoniae, dan presumptif terapinya itu bisa dengan golongan-golongan makrolid atau azalid. Contohnya seperti eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin. Kemudian juga bisa dengan golongan tetrasiklin. Kemudian untuk pasien-pasien yang lanjut usia, patogennya Pneumococcus dan gram negatif bacilli dan lain-lainnya. Untuk presumptif terapinya bisa dengan piperasin, tazobactam, cephalosporin, seperti cefuroxim, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada carbapenem juga, seperti meropenem dan lain-lainnya. Kemudian ada untuk pasien yang mengalami bronkitis kronis, patogennya itu bisa pneumococcus dan yang lainnya. Terapinya bisa amoksisilin, tetrasiklin, trimetoprim, sulfamethoxazole, dan lain-lain. Untuk pasien yang mengkonsumsi alkohol, patogennya juga bisa pneumococcus juga dan atau bisa Staphylococcus aureus dan yang lain-lain. Kemudian untuk terapinya bisa carbapenem juga, fluoroquinolone juga, dan yang tertera pada tabel yang lainnya. Kemudian ada CAP, patogennya itu bisa mouth anaerobes. Presumptif terapinya bisa penisilin atau clindamycin, dan ada nosocomial pneumonia. Patogennya gram negatif, bacilli, pneumoniae, dan yang lain yang tertera pada tabel. Untuk terapinya carbapenem, cephalosporin, dan yang lainnya yang tertera juga pada tabel. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk mengetahui terapi apa, maka kita harus tahu patogen apa yang menyebabkan si pneumonia ini dengan cara ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk bisa dengan sputum dan yang lainnya. Next. Baik, untuk tabel ini bisa kita lihat ini untuk pasien pediatrik yang usianya itu 1 bulan, patogennya itu bisa Streptococcus grup B dan Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan masih banyak lagi. Presumptif terapinya bisa ampicillin, sulbactam, cephalosporin, dan lain-lainnya.
Untuk pasien yang 1-3 bulan itu patogennya bisa CMV, pneumocystis carini dan yang lainnya. Kemudian presumptif terapinya makrolid azalid, trimetoprim sulfamethoxazole, dan ada golongan-golongan lainnya seperti yang tertera pada tabel. Kemudian untuk 3 bulan sampai 6 tahun itu ada patogen pneumococcus. Untuk presumptif terapinya amoxicillin atau cephalosporin dan beberapa golongan lainnya. Untuk pasien-pasien di atas 6 tahun itu ada pneumococcus sebagai patogen, Mycoplasma pneumoniae, adenovirus. Untuk presumptif terapinya bisa dari golongan-golongan makrolid, azalid, cephalosporin, dan golongan lainnya. Next. Baik, berikut dosis untuk treatment dari pneumonia yang disebabkan oleh bakteri bisa dilihat di tabel dari makrolid, azalid, tetrasiklin, sampai aminoglycosid. Next. Nah, berikut penata laksanaan untuk pneumonia community atau dikenal dengan CAP. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rawat jalan, pasien dengan rawat jalan. Jika pasiennya tanpa faktor modifikasi, bisa dengan terapi golongan beta-laktam. Jika dengan faktor modifikasi, bisa dengan golongan beta-laktam ditambah dengan anti-beta-laktamase atau fluoroquinolon, respirasi seperti levofloxacin, moxifloxacin, glatifloxacin. Jika pasiennya dicurigai pneumonia atipik, maka bisa diterapi dengan makrolid baru seperti roxitromycin, clarithromycin, azitromycin. Untuk pasien dengan rawat inap yang tanpa faktor modifikasi itu bisa dengan golongan beta-laktam ditambah dengan beta-laktamase IV atau cephalosporin, G2, G3 IV atau fluoroquinolon respirasi IV. Kemudian pasien rawat inap dengan faktor modifikasi bisa dengan cephalosporin, G2, G3 IV atau fluoroquinolon respirasi IV. Dan jika pasiennya dicurigai pneumonia atipik, bisa ditambah dengan makrolid baru. Kemudian pasien di ruang rawat intensif, jika tidak ada faktor risiko infeksi Pseudomonas, bisa dengan terapi cephalosporin G3 IV, non-Pseudomonas ditambah dengan makrolid baru atau fluoroquinolon respirasi IV. Kemudian jika ada faktor risiko infeksi Pseudomonas, bisa dengan cephalosporin anti-Pseudomonas IV atau carbapenem IV ditambah fluoroquinolon anti-Pseudomonas seperti ciprofloxacin IV atau aminoglikosida IV juga. Kemudian jika pasiennya dicurigai disertai dengan bakteri atipik itu bisa dengan cephalosporin anti-Pseudomonas IV atau carbapenem 4 IV ditambah aminoglikosida IV ditambah makrolid baru atau fluoroquinolon respirasi IV. Ada catatan yang harus kita ketahui bahwa bila dengan pengobatan secara empirisnya tidak ada perbaikan atau makin memburuk, maka pengobatannya itu disesuaikan dengan bakteri penyebab dan uji sensitivity. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk monitoring efek terapi dan efek samping obat akan disampaikan oleh Ziaun Najlah. Kepada Ziaun dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk monitoring, yaitu setelah terapi dilakukan, beberapa hal harus dipantau untuk memastikan kemanjuran dari terapi. Yang pertama yaitu jika pasien membutuhkan terapi oksigen tambahan, jumlah dan kebutuhan harus dinilai secara teratur dan bertahap, serta perbaikan terus-menerus dalam resolusi gejala-gejala ini dan terapi juga harus diperhatikan. Kemudian pada pneumonia community, waktu untuk resolusi batuk, produksi sputum, dan adanya gejala konstitusional, misalnya malaise, mual atau muntah, dan juga lesu harus dinilai.
Kemajuan harus dicatat dalam 2 hari pertama dengan resolusi lengkap dalam 5 hingga 7 hari. Kemudian pada pneumonia nosokomial, parameter yang harus dinilai yaitu jumlah sel darah, radiografi dada, dan juga blood gas determination. Kemudian pada pasien neonates ataupun bayi yang baru lahir, monitoring kadar plasma perlu dilakukan terhadap pemberian chloramphenicol dikarenakan dapat menyebabkan dry baby syndrome. Next. Kemudian setelah terapi dilakukan, monitoring efek samping juga perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dari terapi yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu chloramphenicol merupakan antibiotik spektrum luas yang apabila diberikan secara sistemik maka dapat menyebabkan efek samping hematologi yang parah. Kemudian efek samping penggunaan gentamisin yang sering terjadi adalah ototoksisitas dan juga nefrotoksisitas, sehingga pada anak perlu dilakukan penyesuaian dosis. Kemudian pemakaian ceftazidime dan juga gentamisin bersama-sama dapat meningkatkan efek nefrotoksik daripada obat. Akan tetapi kombinasi keduanya merupakan terapi pilihan untuk terapi pneumonia yang berat. Kemudian penggunaan ceftriaxone pada bayi baru lahir dapat mengalihkan bilirubin dari plasma albumin, sehingga pemakaian dihindari untuk pasien bayi yang baru lahir dengan keadaan hipoalbuminemia, hiperbilirubinemia, atau gagalnya peningkatan bilirubin. Next. Parameter klinis yang tepat juga harus dipantau untuk memastikan keefektifan dan keamanan dari regimen pengobatan. Pemantauan pasien setelah terapi antibiotik dapat berupa, yang pertama yaitu penggunaan antibiotik yang tepat yang tanpa menyebabkan efek alergi, yang kedua yaitu tepat indikasi, yang selanjutnya yaitu memantau kemungkinan dari ROTD atau reaksi obat yang tidak diinginkan, yang terakhir yaitu evaluasi penggunaan antibiotik pasien, dan juga pastikan pasien meminum antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal Najlah. Berikut merupakan referensi yang kami ambil untuk menyusun PPT ini. Sekian dari kelompok 2, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.